Orang yang sudah pernah menikah berzina hukumannya hukum rajam. Hukum rajam itu dikuburan badannya Pak sampai kepala Pak, kepala saya mencogok. Siang lewat itu wajib membayar jabatu sampai mati. Itu hukum rajam. Kalau siko orang berzina mesti galak-galak di muka kamera TV Bu. Nanti menangis. Wala taqrabuz zina, kata Al-Quran, jangan dekati zina, mandake saja tak boleh, apalagi melakukannya. Ya Allah, seandainya tahu kami gara-gara berzina dulu atau kami butuh, pasti kami tidak berzina. Ya Allah, balikan kami ke dunia. Ya Allah, kami ingin bertobat, kami ingin jadi orang elok-elok, tidak bisa. Dunia sudah hancur. Kalau nyo menangis kini Bapak Ibu atas kesalahan-kesalahan kita yang telah menentang Al-Quran, atas tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Ya Bu, kira-kira ya Bapak Ibu, ada ndak selama awak perangai awak, tingkah laku awak bertentangan dengan Al-Quran? Ada apa indah Ibu? Ada. Tobatlah lain. Tidak usah jauh-jauh aurat. Al-Quran menyuruh menutup aurat, tapi kita tidak menutup aurat. Ada batas aurat yang harus ditutup. Ada perintah Al-Quran bagi ibu-ibu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kecuali muka je telapak tangan. Tapi ibu-ibu kini kok dengan bangganya membuka-bukaan ketiaknya kok ke muka orang ramai. Ndak ibu siko do tampek lain. Ibu siko ndak do kok tertutup auratnya sedo. Di luar masjid kok bantalah kok. Kalau kini tertutup auratnya semua. Hati-hati Ibu. Itu penyebab kita masuk neraka. Jangan nanti penyesalan datang. Sampai hari ini ada ndak ibu-ibu bergunjing? Nah, itu adalah menentang Al-Quran. Al-Quran melarang gunjing. Wala yaktab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita faqaritumuh. Janganlah ada sebahagian kamu menggunjingkan sebahagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi mayat? Faqaritumuh. Tentunya kamu merasa jijik. Bapak-bapak, Pak, kita kalau laki-laki kok Pak, ada lo batas aurat yang harus kita tutup Pak. Bukan ibu-ibu saja. Mana batas aurat laki-laki dari hati pusat sampai bawah lutut. Tapi laki-laki zaman sekarang, laki-laki zaman now, kadang bonda tak baju dah Pak, pakai selawar pendek, ada bentuk kuat. Nyebunceng di belakang cek nak pakai kiampek tu. Ya kan? Tak baju pusat nampak. Main bulu tangkis, main tenis, buka-bukakan aurat. Kan kami sesama laki-lakinya Ustaz. Kepada sesama jenis pun tak boleh kita memperlihatkan aurat kita depan. Ibu, sesama padusi ibu tak boleh memperlihatkan, mempertontonkan aurat. Kenapa? Nah, kan timbul tanya kenapa? Karena di antara laki-laki dan perempuan itu ada kelainan seks. Ada laki-laki yang suka ke laki-laki, ada tak Pak? Banyak. Ada padusi yang suka ke padusi, banyak. Makanya ditutup auratnya. Orang laki-lakinya tidak berselero ke padusi, itu ke laki-laki berselero, mencari otot kadang-kadang, tagak punya. Tidak. Jadi tidak boleh. Duduk di lapau, buka baju, berselawar pendek sudah main bulu tangkis. Ada yang kek lo kaki ko sawalah Ibu. Nyosorot ke jalan, orang lewat, nampak ada orang dosa. Itu namanya menentang Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Kemudian juga Bapak Ibu saya ingatkan, berpaling itu maksudnya tidak mau membaca Al-Quran. Oleh karena itu sediakanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak butuh mata Bapak Ibu. Teman saya ada dulu Bapak Ibu butuh ya. Tamat sekolah tinggi ilmu Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz butuh Pak. Kini tak tahu mau dari mana kini.
Iri ambo Pak Bu. Malu saya kepada diri saya. Inyo butuh Pak hafal Al-Quran 30 juz. Mata saya baik. Mata ambo nyalang Pak, ada hafal ambo Al-Quran 30 juz tuh Pak. Menangis saya melihatnya Bu. Kita bersyukur mata awaknya lagi ya Allah elok, tapi tidak kita manfaatkan untuk minimal kalaupun indah hafal 30 juz Bapak Ibu, kok nyuruh jadi imam dia orang bisa gitu. Ada ayat yang kita hafal. Kok ayat 2 saya sejak dulu hafalnya. Kulallahu aja, inna ataina aja. Untung saya tuh tidak pandai mengecek. Kok pandai mengecek ayat tu alif. Kalau kita Ustaz Suwardi mah, alam ada, ina kaina ada. Tadi pagi ina, siang ina, sore ina, malam ko ina ada lah. Ndak ibu dah ina, lama rasa ina. Untung saya tidak pandai mengecek. Ya kan masa 2 ayat lah sagaya kau awak 2 ayat dan hafal Pak. Berarti mata kita tidak kita pergunakan untuk mempelajari Al-Quran. You tidak mau menyangkui le Ustaz agak-agak kau. Tidak perlu, yang penting usaha. Cara apa ayat kau metode ambo kau Pak. Mungkin kita beda-beda metodenya. Kalau ambo membaca saya tu tidak hafal Ibu. Saya membaca dan menulis. Ambo salin Al-Quran kau Pak Ibu. Dulu tulisan Arab ambo tu kuliah di IN paling buruk sedunia tulisan Arab. Lalu ambo salin Al-Quran, akhirnya terbiasa. Anak-anak awak ada dari pesantren dah. Anak-anak kawan awak dari pesantren selancar sih nulis Arab Pak. Cara orang kau. Ambo di rumah mau catat Al-Quran sambil menghafalnya. Hafal Pak, insya Allah hafal. Nah, tapi syaratnya do. Kalau menghafal Al-Quran, para ngayawak jangan bertentangan dengan Al-Quran. Bentuk petang gua, malu awak Pak. Imam masjid di Unan tu hafal Al-Quran 30 juz, tapi berzina kerajanya dalam masjid itu, bawa pacarnya ke situ. Ya kan? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, kembali ke jalan yang benar. Kan susah menghafal Al-Quran 30 juz itu susah Pak. Jadi setan itu licik Bapak Ibu, licik. Nah, jadi hati-hati awak. Nah, jadi hiasilah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Apalagi di siso-siso muawak lah gaik-gaik. Kita kan lah gaik-gaik Ibu. Antara beko, antara bisu, tak tahu Pak. Ya kan? Mari kita tunggu saat-saat kita dijemput oleh Allah dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Inilah yang husnul khatimah. Tidak teraga apa-apa jadi Ibu. Awak diambilnya di Allah, awak dimatikan oleh Allah sedang membaca Al-Quran, sedang membuka lembaran Al-Quran, kita meninggal. Itulah husnul khatimah. Inilah penutup hidup yang baik. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah kajian subuh kita pagi hari ko. Karena sudahnya ada acara lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya dan untuk kita semua. Sebagai kesimpulan, di dalam surat Toha ayat 124 sampai 127 Allah memberikan semacam peringatan keras, ancaman keras pada kita yang tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Apa ancaman? Yang pertama, Allah akan menyempitkan hidup kita di dunia, saat dalam kubur, dan ketika hari berbangkit nanti. Yang kedua, Allah mengancam awak akan mengumpulkan kita di padang mahsyar nanti dalam keadaan mata awak yang buta. Sekalipun mata kita hari elok, sekalipun mata kita hari ini bisa melihat, tapi nanti Allah akan membutakan mata kita yang sehat ini, mata kita yang baik ini. Kalau di dunia tidak kita pergunakan membaca dan mempelajari ayat Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.